Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar di sore hari ini? Mungkin aku upload videonya ini sekitar sore menuju malam hari ya. Di sini aku mau berbagi kegiatan aku siang menuju sore hari. Ini tuh hari-hari di tempat aku udah hujan ya, dan aku denger juga teman-teman sama di daerahnya hari-hari udah ditemani hujan. Alhamdulillah ya, jadi lebih sejuk. Oh ya teman-teman, di sini aku mau berbagi pengalaman juga karena waktu itu ada yang nanya dari Mbak Vera di Pontianak ya, kalau nggak salah. Itu awal mula aku menganut hidup minimalis itu karena apa? Jadi di sini aku mau sharing sekalian. Awal mula aku menemukan gaya hidup minimalis itu didasari oleh aku yang bermusuhan dengan pemikiranku sendiri. Pemikiran yang terlalu berisik, terus juga memandang segala sesuatunya itu dengan ribet gitu ya, nggak lebih simpel, terus juga kayak merasa lebih cemas karena banyak mengkhawatirkan sesuatu. Tapi itu bukan tanpa alasan ya, karena dulu tuh aku merasa hidup aku belum mindfulness atau belum berkesadaran di mana kehidupan aku tuh kayak berisik, terus penuh, terus memikirkan banyak hal, tapi sebenarnya itu tidak menemukan solusi. Alhasil aku hanya berisik dengan kepalaku sendiri, terus juga malah semakin kalut. Nah dari situ aku mulai kayak membaca literasi tentang hidup minimalis, dan tentu saja menemukan beberapa postingan tentang gaya hidup minimalis itu sendiri. Di situ aku banyak belajar, baik membaca maupun mendengarkan, bahwa ada suatu gaya hidup yang lebih simpel untuk dijalani, dimana gaya hidup minimalis ini tidak hanya gaya hidup yang meminimalisir kepemilikan dari barang-barang yang kita punya, melainkan juga meminimalisir dari isi kepala kita. Jadi segala sesuatu halnya bisa kita pandang dari sudut pandang yang lebih simpel dan sederhana. Mungkin kalau kata orang-orang zaman sekarang atau para Gen Z gitu ya, kondisi aku saat itu bisa dibilang mental illness kali ya, atau bermasalah dengan mental sendiri ya. Ini tidak semata-mata karena hanya kesensitifan perasaan saja, karena memang pada saat itu aku lumayan banyak menghadapi kejadian hidup, terus juga banyak peristiwa yang membuat mau gak mau tuh aku jadi banyak pikiran. Nah ini juga erat kaitannya dengan keuangan ya, dimana setelah menerapkan hidup minimalis, keuanganku perlahan-lahan mulai teratur teman-teman. Kok bisa seperti itu? Jadi aku mau sharing di sini karena setelah aku menemukan literasi gaya hidup minimalis, aku tidak memikirkan hal-hal di luar kendali aku, dimana hidup aku tuh lebih aku sederhanakan ya, lebih aku pikirkan dengan simple. Contohnya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bisa aku kendalikan ya nggak akan aku pikirin. Di sini aku hanya fokus pada apa yang bisa aku lakukan dan juga apa yang menjadi kewajiban aku. Di sini sebagai ibu rumah tangga, aku hanya fokus bagaimana mengerjakan tugas-tugas keseharianku dengan baik. Artinya, beberapa pekerjaan yang seharusnya memang jadi tanggung jawab aku ya aku lakukan. Untuk hal-hal di luar kapasitas, untuk sekarang ini sudah tidak aku pikirkan. Kalau teman-teman berpikiran bahwa keuangan rumah tangga yang aku miliki sekarang itu adalah suatu keberhasilan, tentu saja itu tidak ya teman-teman. Aku pernah mengalami masa-masa di mana keuangan rumah tangga itu down banget, bahkan kehilangan penghasilan. Jadi untuk kondisi keuangan sekarang adalah kondisi di mana aku mencoba bangkit kembali. Sebenarnya kalau teman-teman yang mengikuti aku dari lama mungkin tahu ya dulu kondisinya seperti apa, terus pernah down ya karena sesuatu hal. Jadi dari situ aku belajar banget bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya tidak bisa kendalikan, dan dari peristiwa itu bisa diambil pelajaran berharga maupun pengalaman yang positif. Jadi bisa memberikan warning ya dan peringatan untuk aku sendiri supaya tidak melakukan hal-hal atau kesalahan yang sama. Menganut gaya hidup minimalis ini menjadikan aku menjadi figur yang lebih sederhana, di mana sekarang aku tidak lagi
mempunyai keinginan untuk bisa seperti orang lain, dimana aku tidak membandingkan diri dengan orang lain, apalagi membandingkan pencapaian yang ada pada orang lain dengan diri aku sendiri. Karena aku merasa bahwa proses setiap orang tentu saja berbeda-beda, waktu tempuh dan juga jalannya juga berbeda. Sekarang ibaratnya setiap keinginan yang ada pada diri aku sekarang ini tidak semuanya harus diwujudkan pada saat itu juga. Jadi mengelola hidup minimalis ini membuat aku lebih sadar dan juga membuat aku lebih waras karena tertanamnya ketenangan yang ada pada pemikiran, jiwa dan perasaan. Sekarang aku hanya berpikir bahwa apa yang aku butuhkan itulah yang akan aku penuhi. Jadi misalnya menilik atau melihat keindahan atau barang-barang yang orang lain punya dan kelihatannya bagus, itu sudah lagi tidak menjadi suatu keinginan dalam diri ya. Meskipun kadang-kadang masih suka ada rasa kepengin memiliki, contohnya nih, ngelihat rumah yang rapi, estetik. Tentu saja siapapun pengen, tapi aku selalu berpikiran bahwa tidak harus diwujudkan pada saat itu juga, dan langsung berbalik bahwa rumah tempat tinggal yang ada sekarang ini, yang aku udah miliki ini, sudah menjadi tempat yang aman dan juga nyaman untuk berteduh dari teriknya panas dan hujan. Setidaknya itu sudah cukup memenuhi untuk kebutuhan aku sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial tentunya ya. Begitu juga dengan hal keuangan. Dulu saat ekonomi down, pengen rasanya buru-buru berambisi untuk mengembalikan keuangan seperti sedia kala. Tapi semakin aku berambisi, semakin aku ngoyo dalam bekerja, maka impian mewujudkan tersebut itu kayak semakin sulit, semakin berat, dan semakin jauh. Pada satu titik aku harus mengikhlaskan semuanya itu dan aku berserah diri, dimana aku mengikhlaskan segala apa yang hilang dari diri aku atau dari keluarga aku. Lalu aku berdoa dan memulainya dari nol dengan tawakal, tentu saja mempasrahkan diri, berusaha dengan maksimal tapi tidak ngoyo. Artinya di sini aku harus bisa membagi waktu aku untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, dan juga untuk rehat ya, karena rehat di sini sangat penting. Tubuh yang rileks, pemikiran yang jernih, dan juga kesabaran yang ada itu membuat kita lebih maksimal dalam bekerja. Karena semakin kesini aku semakin menyadari bahwa bekerja dengan sangat ngoyo dan berambisi itu memerlukan energi yang sangat banyak. Maka dari itu tubuh kita otomatis jauh lebih lelah ya. Nah dari situ aku sadar bahwa pekerjaan yang banyak itu bukan jaminan untuk bisa mengumpulkan uang dengan lebih cepat. Karena tubuh kita juga butuh asupan untuk energi yang lebih banyak juga, waktu rehat yang lebih banyak juga. Makanya sekarang tuh aku kayak lebih mindful gitu teman-teman, gak ada ambisi, nggak ada kerjaan yang terlalu ngoyo untuk aku kerjakan. Sekarang ibaratnya aku tuh memandang kehidupan, yang penting aku sudah memenuhi kewajiban aku sebagai ibu rumah tangga dan juga tentu saja mensupport kegiatan suami ya. Maka perlahan-lahan kondisi keuangan atau ekonomi rumah tangga juga bangkit dengan sendirinya, dengan secara step by step, dan lebih bisa kami nikmati karena ketenangannya. Semakin dewasa, aku juga sadar bahwa segala sesuatu yang ada yang sifatnya itu bagus, yang pengen kita wujudkan, ingin kita beli, baik berupa barang-barang maupun fasilitas yang ada, kadang-kadang tidak semuanya kita butuhin. Contohnya, barang-barang yang kekinian, pengen rasanya membeli semua itu. Tapi kalau dipikir-pikir, aku tuh kadang suka mikir barang perabotan rumah tangga maupun barang apapun di rumah itu udah cukup gitu. Lalu mau untuk apa lagi kalau misalnya aku menambahkannya? Karena di sisi lain kadang-kadang aku suka kerepotan saat barang-barang di rumah itu udah bertumpuk, udah terlalu banyak, terus aku jadi bingung tempat area penyimpanan mana lagi nih yang harus aku taruh barang-barang ini. Sedangkan untuk barang-barang yang sudah terpakai kan biasanya kita suka enggan dan segan untuk memberikan kepada orang lain. Maka dari itu aku tuh udah gak pernah kayak nambah barang-barang rumah maupun perabotan rumah yang memang tidak aku butuhin ya teman-teman. Karena aku jadi kerepotan sendiri ketika ruang penyimpanan di rumah itu sudah mulai sesak. Itu juga yang menjadikan aku sekarang tuh nggak cepet lapar mata. Yang penting kebutuhan barang-barang yang ada di rumah udah tersedia, meskipun tidak kekinian, yang penting masih bisa dipakai, fungsinya masih bagus dan nyaman digunakan, itu udah cukup banget buat aku. Karena aku belajar dari pengalaman bahwa uang sebaiknya itu disimpan dalam bentuk uang, karena kita tidak tahu kondisi kedepannya. Siapa tahu dalam waktu dekat kita butuh, daripada mencari-cari
cari hutangan di luar, lebih baik punya cadangan dana sendiri ya, karena hidup minimalis itu otomatis membuat kita hemat karena meminimalisir belanja-belanja yang kurang penting. Nah itu dia ya teman-teman, awal mula aku menganut gaya hidup minimalis. Jadi dari hidup minimalis juga hidup aku semakin tenang, sederhana dan lebih simpel. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.